Hai profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training NLP, saat ini saya akan sharing yaitu teknik reframing. Saksikan video ini sampai selesai. Reframing adalah teknik untuk membingkai ulang ya suatu kejadian atau pengalaman dengan mengubah sudut pandang seseorang. Jadi namanya reframe. Frame itu kan ya bingkai ya, punya foto kalau ada lihat frame ya, kita reframe, kita ubah lagi bentuknya. Nah, ini dengan teknik reframing ini kita berusaha untuk merubah persepsi atau sudut pandang seorang terhadap suatu hal yang kita sampaikan ya. Tahap awal kita berusaha untuk memahami mengapa mereka memiliki sudut pandang tersebut. Ini ya. Nah, selanjutnya kita memberikan pemahaman baru. Jadi lalu kita pahami, kemudian memberikan sudut pandang baru. Selanjutnya kita berharap orang tersebut bisa menemukan makna baru dari sesuatu yang belum dimaknai secara berbeda. Nah, ada pemahaman baru di sini ya. Nah, kita bisa merubah emosi orang tersebut sehingga memiliki emosi yang lebih menyenangkan dan lebih positif dalam memandang suatu hal. Nah, kita bantu berubah gitu ya. Apabila pada awalnya dengan makna yang memiliki emosinya negatif atau tidak menyenangkan, maka dengan memiliki makna baru setelah kita melakukan reframing hal tersebut, maka emosi menyertanya pun dapat menjadi lebih positif dan menyenangkan. Nah, reframing ini diterapkan untuk situasi yang tidak mungkin bisa dirubah. Nah, seorang mendapatkan perlakuan atau kata-kata buruk atau tidak menyenangkan dari orang lain, kita ajak untuk mencoba sudut pandang orang yang melakukan itu atau situasi yang dihadapinya. Kita melakukan orang lain di sini ya. Lalu kita membantu agar ia melihat dari sudut pandang yang berbeda dan merubah persepsi kata-kata tersebut ya, dengan terima dan dengan situasi yang dihadapinya. Ada dua cara biasanya di sini ya yang bisa dilakukan dalam reframing. Ada yang disebutnya konteks reframing dan meaning reframing, nah, ya, atau content reframe di sini ya. Nah, konteks reframing yaitu merubah sudut pandang dengan merubah konteksnya atau memberikan alternatif pemikiran baru. Nah, ini contoh ya, pernyataan. Saya merasa tidak nyaman lagi bekerja di perusahaan ini. Saya sudah berusaha bekerja seoptimal mungkin, datang tepat waktu, bahkan lebih dari jam yang seharusnya. Semua tugas saya selesaikan sebelum batas waktunya. Hasil penilaian kinerja pun selalu A. Tapi ketika ada posisi kosong di atas, justru teman saya yang dipilih untuk dipromosikan. Padahal selama ini saya kan sering melihat dia dimarahi oleh atasan, dan hasil penilaian kerja pun selalu di bawah saya. Nah, tidak lebih dari B, kan begitu ya. Jadi buat apa lagi saya bekerja baik? Nah, itu contoh pernyataan ya, pernyataan. Nah, bagaimana reframingnya? Kita mereframe. Dia menolong orang lain yang sedang kecewa ya. Buat apa frustrasi? Nah, kita berikan misalnya satu pernyataan reframe begini. Kita coba mematching kan ya, ingin selalu pakai kita rapot dulu ya, kita melakukan rapot, baru kita berikan sugesti yang positifnya. Saya paham kenapa Anda merasa seperti itu. Wah, keren ya. Tapi coba Anda pikirkan dan sadari kembali. Bekerja rajin, tanggung jawab tinggi, dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin merupakan hal yang sangat berharga dan pastinya bermanfaat buat diri Anda sendiri. Dengan melakukan itu sebenarnya Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkualitas, dan hanya orang-orang berkualitaslah yang dihargai orang. Jadi suatu saat bila ada kesempatan lain di perusahaan Anda saat ini atau perusahaan lain, hanya orang-orang berkualitaslah yang dicari. Nah, itu kita kalau kita mau menghilangkan ya yang sudah frustrasi orang lain. Nah, contoh kedua adalah saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, share video ini kepada sahabat-sahabat lain supaya mereka juga bisa belajar seperti Anda. Selalu sukses. Misalnya dengan pendekatan meaning reframing atau content reframe di sini. Nah, meaning reframe di sini yaitu merubah sudut pandang dengan merubah makna atau menemukan makna baru dari suatu peristiwa. Jadi memberi pengertian baru ya, merubah sudut pandang dengan merubah makna baru. Contoh pernyataannya seperti gini misalnya. Saya kesal dengan atasan saya. Saya sering diberi tambahan pekerjaan.
Setiap ada tugas baru pasti saya yang dicari. Apalagi kalau tugas itu sulit. Kalau ada tugas yang belum diselesaikan teman saya juga yang dicari untuk menyelesaikannya. Nah, ini Anda menolong ya, mereframe dengan cara meaning reframing. Ya, nah ini kan tadi ini reframing ya, merubah sudut pandang dengan merubah makna atau menemukan makna baru dari peristiwa. Ya, itu tandanya Anda orang dipercaya dan dinilai istimewa oleh atasan. Atasan Anda mencari Anda karena Anda adalah orang yang bisa diandalkan. Nah, itulah contoh reframing. Reframing. Nah, ini juga ya. Jadi contoh-contohnya perlu Anda banyak. Misalnya pernyataan begini. Orang lain selalu lebih beruntung dari saya. Nah, ini Anda reframe-nya gimana? Ya, kadang orang lain memang lebih beruntung dari Anda, sebagaimana yang Anda katakan. Jadi kita bingkai ulang kata selalunya ini kita lemahkan menjadi kata kadang-kadang. Ya kadang-kadang. Lalu ada pernyataan lagi, contoh lagi. Gaji tidak pernah naik tinggi. Jadi untuk apa perusahaan lebih? Nah, jika kenaikan gaji kemarin tidak tinggi, bagaimana Anda juga mendapatkannya kan gitu ya. Nah, ini reframing bingkai perkataan. Kata-kata tidak hanya sekedar mewakili apa yang Anda pikirkan ya. Contoh, kata penghubung tapi, dan meskipun ya. Nah, ini bingkai perkataan. Contoh pernyataan begini, saya ingin mencapai goal saya, tapi saya punya masalah. Nah, kata penghubung tapi artinya saya punya masalah dan mengabaikan bahwa saya ingin mencapai goal. Jadi, perhatikan ya kata tapi di sini. Saya ingin mencapai goal saya dan saya punya masalah. Nah, kedua pengalaman ini sama, jadikan ya. Saya ingin mencapai goal saya meskipun saya punya masalah, mengarahkan lebih fokus kepada saya. Jadi, ada tahap di sini kata tapi dan meskipun ya. Jadi, tapi ini kita mau lemahkan gitu ya. Saya ingin mencapai goal saya dan saya punya masalah. Saya ingin mencapai goal saya meskipun saya punya masalah. Jadi kita lebih bagus lagi. Nah, kita bisa lihat lagi ya. Nah, jadi bisa banyak ya. Saya setuju dengan pendapat Anda, tapi saya tahu masalah lain akan muncul. Nah, jadi kita lihat ya, tapi ini membuat lebih fokus pada masalah gitu ya. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda dan saya tahu masalah yang lain akan muncul. Kalimatnya jadi seimbang. Sini kan ya. Atau saya setuju dengan pendapat Anda meskipun saya tahu masalah yang lain akan muncul. Nah, kalimat ini lebih fokus lagi pada Anda setuju dan seterusnya. Nah, ini menjadi menarik sahabat sekalian ya dalam melakukan tugas-tugas sebagai dan mereframe. Nah, sahabat sekalian, Anda sekarang makin paham dengan reframing. Semoga Anda sukses dalam menggunakan teknik yang lebih dalam reframing. God bless you.